Proses pembuatan box speaker ya, box speaker dari PVC. Ini kebetulan saya punya punya mainboard bekas Eagle Terra 2 yang boxnya udah hancur, dan speakernya juga daunnya udah pada jebol. Dan kalau ganti daun itu pinggirannya aja, sponnya aja itu 50.000 per piece nya. Jadi saya mendingan beli speaker baru dah, harganya sama 50.000, dapat neodymium juga. Saya beli yang 2 in ya. Kalau yang punya Eagle itu kan 1,5 in. Ini proses pengukuran PVC nya. Saya menggunakan PVC 3 in, dan saya ganti speakernya jadi yang 2 in 10 watt ya satuannya, jadi 20 watt itu totalnya. Kita ukur dulu, sesuaikan. Ratain kanan kirinya biar simetris ya, biar seimbang lah nanti hasilnya. Nah, ini saya garis bulatannya nih pakai kertas ya, kertas A4 itu kan lurus, tinggal ditemuin aja ujung ke ujung, pasti udah hasilnya bulat sempurna. Langsung kita potong pakai gerinda ya. Kenapa gerindanya lebih cepat lah pengerjaannya. Saya pakai gerinda cas saja nih yang murah meriah. Nah, ini saya potong untuk bagian pinggiran ya, untuk bagian dalam. Nanti fungsinya buat mengganjal pasif radiator, supaya pasif radiatornya nggak nyeplos ya ke dalam. Ini saya menggunakan pasif radiator 3,5 in ya, untuk pipa PVC 3 in. Jadi diameternya pas tuh kalau dimasukin, cuma kegedean sih pasif radiatornya. Ya lebih bagus dipasang satu aja pasif radiatornya, tapi kalau saya ngejar tampilan juga, jadi saya pasang dua-duanya kanan kiri. Nanti kalau mau hanya aktifin satu aja, paling saya sekat tuh, saya tutup untuk pasif radiator sebelahnya gitu. Untuk ukuran box speaker nanti ada di akhir video ya, untuk bagian dalam mesinnya ya, itu mesin Eagle Terra 2 tuh bekasan. Ini
Untuk bagian ngelurus-ngelurusin PVC bagian depan mah gampang kan ya, udah pada tahu, tinggal dipanasin aja di kompor, tinggal dilem-lem aja. Hasilnya begini. Nah, ini untuk kanan kirinya saya ganjel pakai busa ya, busa spon ya, supaya tidak ada angin yang keluar nantinya. Ini untuk bagian tutupnya juga saya bikin lubangnya, sesuaiin tombol-tombolnya itu, baru kita bor. Oke, mohon maaf itu nggak ke video semua karena posisi di rumah juga ribet, mau ngambil HP buat rekam susah. Ya, ini speakernya Audiolab 10 watt, saya beli 2. Nah, langsung kita solder. Usahakan pakai kabel yang bagus untuk bagian driver ini ya, supaya hasil suaranya juga bagus. Berhubung saya nggak ada kabel lagi, saya sementara pakai yang ini dulu nih, kabel bekas, kabel listrik. Kasih pengaman, apa itu namanya, lakban bakar ya, supaya lebih awet. Langsung kita rangkai, sambung-sambungin, min plus jangan sampai terbalik biar hasil suaranya juga bagus. Kalian bisa bikin box seperti ini ya, bisa menggunakan DWCT14 juga bisa tuh, simple kecil. Ampli DWCT14 itu bisa ngangkat speaker 5 watt kali 2. Cari speaker yang 5 watt kali 2 ya. Kalau buat ngangkat speaker ini kuat sih, cuman kurang maksimal suaranya. Ini untuk bagian speakernya itu saya kasih busa juga supaya tidak ada angin keluar nantinya. Nah, jadi nanti kedap udara di dalamnya itu, nggak ada angin yang bisa keluar. Untuk bagian baterainya, ya, sementara saya pakai saklar kotak ini untuk apa ya, reset ya, karena Egelterra ini kadang-kadang suka error, bluetoothnya nggak mau nyambung dan dimatiin juga nggak bisa. Jadi saya pakai tombol on off tambahan ya untuk bagian baterai. Jadi nanti kalau pas error, bluetooth nggak bisa nyambung atau speaker yang nggak bisa dimatikan, saya tinggal pencet dari saklar itu. Cuman sementara saya pakai kotak ini dulu, yang ini. Nah, nanti di video akhir itu udah saya ganti pakai tombol yang bulat ya, saya belikan tombol yang bulat ya, jadi lebih simple. Nanti di akhir video akan ada kelihatan saya pakai saklar yang bulat. Untuk bagian casnya juga jangan sampai ada angin keluar dari situ ya. Oke, normal. Nah, tuh bagian situ tuh jangan sampai ada angin keluar. Langsung kita baut bagian speaker, hati-hati bagian speaker ini jangan sampai meleset obengnya, bisa nyojos daunnya itu loh. Kalau daunnya kecojos udah dah bikin males ngerakit jadinya.
Dengan jempol kita lecet-lecet dikit ya. Oke. Nih, kalau lubangnya masih kurang terlalu sempit, kita sodok pakai solder. Nah, biar tuh pas kan jadi masuknya, nggak terlalu memaksakan diri. Nah, speaker udah masuk semua. Nah, ini dia hasilnya, nanti tinggal finishing. Nah, itu untuk hiasan sih terserah kalian ya, mau dibikin kayak model kayak gimana juga bebas. Itu tinggal dibentuk-bentuk aja terus dilem pakai lem Korea. Nah, jadi nah ini dia nih tombol yang saya maksud tadi, buat tombol reset itu saya ganti pakai tombol yang bulat, lebih simpel jadinya. Saya kasihin lem tembak supaya tidak ada angin yang keluar juga dari situ. Nah, ini untuk bagian tutup atas saya juga udah lapisin pakai karet hitam tuh, bekas sendal jepit juga bisa. Nah, untuk bagian tombol powernya itu saya ngambil bekas speaker copotan juga ya. Nah, ini untuk bagian baut ini kita kasih spons juga nih, supaya tidak ada angin keluar dari situ, karena kalau ada angin keluar udah suaranya udah pasti nggak enak. Nah, ini pakai box pasif radiator ya, atau baut dari situ yang kencang. Nah, untuk bagian baterai ini kita ganjal juga nih, kita nggak pakai lem ya, nggak usah dilem, biar nanti kalau ada kerusakan gampang ngeluarinnya. Kita ganjel aja pakai busa spons seperti itu supaya nggak gerak-gerak. Oke, udah aman. Nah, ini pasif radiatornya saya menggunakan 3,5 in. Ini sengaja nggak saya bikin paten ya, untuk bagian pasif radiatornya hanya menjepit seperti itu tuh. Yuk, tinggal kasih potongan-potongan PVC aja buat bagian luarnya. Nah, jadi pasif radiator ini nggak saya lem sama sekali ya. Jadi kalau suatu saat saya mau ganti pasif radiator yang lebih kecil bisa ya, mungkin pakai yang 2 in kali 2, nanti tinggal ngelepas yang ini aja. Ini ada yang kurang kencang pengelemannya, saya lem dulu. Nah, nanti untuk bagian kaki bawah ya, saya cukup simpel aja bikinnya, sederhana. Kalau kalian terserah bisa bikin model apapun ya. Nah, ini untuk bisa berdiri aja, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini modelnya begini nih, jadi nggak dilem pasif radiatornya. Kalau dilem nanti kalau kita mau ganti susah. Oh, cukup dimasukkan saja, paskan tuh mepet. Nah, bagian ini aja dikasih double tip sedikit supaya rekat. Nanti kalau mau maintenance, mau perawatan, jadi bisa kita copot lagi. Nanti setelah ini saya akan cek sound, tapi tidak kencang-kencang ya, karena ini posisinya malam,
Saya juga nih ngeditnya malam, takut pada kebangun ya anak saya yang kecil, jadi pelan-pelan aja cek soundnya. Udah beres, tinggal cek sound. Nah, untuk finishingnya nanti terserah kalian mau dicat atau tidak, bebas ya. Ini belum saya halus-halusin nih, pinggir-pinggirannya semuanya masih kasar semua nih. Oke, kita cek sound dulu.